Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kita hadirkan beliau adalah saya panggil Bapak Camat nggak apa-apa ya Pak ya? Pak Camat. Nggak boleh, ya. tapi sebutan sekarang Panewu gitu ya. Oh iya, Panewu tuh. Atau Samino juga boleh. Pak Samino. Waduh. Nggak apa-apa, karena apa? Kan ini nama tau. Oh iya. Jadi kalau sekarang sebutannya Panewu nih, Slemanis barangkali tahu kalau di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya ya. Karena Kapanewon gitu ya Pak ya? Iya, kalau kabupaten Panewu, tapi kalau di kota beda lagi. Kalau di kota beda lagi. Kita datangkan Pak Samino yang sudah jauh-jauh dari Sleman Barat untuk bertukar informasi yang luar biasa dengan Sleman Barat. Gimana Pak kabarnya Sleman Barat? Alhamdulillah, atas doanya kondisinya baik, ya Transtip pun juga aman, alhamdulillah. Sekarang juga sekarang baru progres pembangunan. Yang PSN tol sekarang sudah mulai terlihat. Oh iya. Ya sudah berjejer tiang-tiang panjang yang luar biasa, termasuk sudah glidernya sudah tersambung segala macam. Itu nanti ya ini menjadi satu harapan besar lah. Artinya tidak hanya ketepatan tolnya, tapi ada exit tol di Banjarja ditempel. Nanti harapannya ini bisa ditangkap menjadi peluang untuk memajukan Segan khususnya dan Sleman Barat pada umumnya. Wow, jadi kabar-kabarinya kita akan ini ya Pak ya, nanti punya plan yang oke juga ya Pak ya, nanti kalau exit tol ada, terus ditangkap Segan gitu. Ya, salah satunya tentunya. Karena apa? Karena exit tol itu kan ada dari luar kota, mau ke kota, mau ke bandara di Kulon Progo segala macam. Lewat Segan, nah itu kan bisa menjadi peluang. Termasuk yang mau masuk tol lewat Segan itu harapannya nanti ke depan bisa dilihat sebagai peluang oleh masyarakat, oleh pemerintah sehingga bisa dikolaborasikan untuk menjadi sebuah pengembangan kawasan lah, harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya Pak ya, berdampak yang baik dan khususnya untuk teman-teman atau masyarakat di Kecamatan Sayegan tadi ya. Khususnya. Ini ngobrolnya Sayegan Pak, sebenarnya ini pasti Semanis juga sering banget dengar sama kayak Firman. Sebenarnya ini Sayegan atau Sayegan, karena kita kalau nongkrong sama Besti gitu kan, ayo kita ke Sayegan atau ke Sayegan. Jadi yang benar yang mana Pak? Boleh diceritain Pak? Baik. Jadi kalau kita rujukannya formal gitu ya. Formal itu kan bahasa yang dipakai dalam struktur pemerintahan, dalam berbagai literatur. Iya. Itu Sayegan. Meskipun saya mendapati juga beberapa tulisan, tapi lebih ke tulisan lepas atau berita di media itu ada yang menyebutkan Sayegan. Oh, gitu. Ya. Nah, karena menurut salah satu sumber, meskipun nanti kebenarannya masih harus didalami lagi, itu kan Segan itu konon katanya berasal dari pendirinya yang namanya Mbah Sayek. Ya, tapi untuk kedalamannya seperti apa, kebenaran seperti apa tentunya masih harus didalami dan dikaji. Betul. Jadi secara ini ya Pak, kalau Slemanis mungkin mulai hari ini juga menyaksikan podcast kita, nama yang bener tuh Sayegan gitu ya Pak ya. Jadi nanti kalau kita mau nongkrong sama Besti ke arah Sleman Barat, kita perginya kemana? Sayegan. Betul ya Pak ya? Iya. Ini ngobrolin memang Sayegan, tadi Bapak juga sampaikan sudah seru banget, senang ketemu banyak masyarakat di sana. Potensi pasti banyak dong Pak? Iya, pastinya. Apa aja Pak kalau potensi yang dimiliki dari Sayegan ini? Iya, gini Mas Firman, jadi kan Sayegan ini menjadi salah satu kawasan di Sleman Barat. Ya. Menjadi salah satu Kapanewon di Sleman Barat yang di sana paling besar porsi untuk lahannya kan masih lahan persawahan dan pekarangan. Sehingga sebagian kawasan Sayegan itu masuk kawasan LP2B, lahan yang memang harus dipertahankan. Jadi lahan untuk jalur hijau, untuk tanaman, jadi untuk penyangga pangan seperti itu. Nah, kalau bicara potensi tentunya karena LP2B itu tentunya lahan potensi pertaniannya masih cukup tinggi. Jadi kalau kita bicara Sayegan untuk ekonomi kerayaatannya itu ya saya melihat ditopang 3 hal Mas Firman. Apa aja Pak? Satu, pertanian jelas pasti karena sebagian wilayahnya atau kawasannya menjadi lahan LP2B itu. Pertanian ya Pak. Kemudian yang kedua UMKM. UMKM ini kan menjadi salah satu penyangga perekonomian juga. Kemudian yang ketiga ada pariwisata, desa wisata utamanya. Jadi ada 3 di sana, pertanian, UMKM dan juga
wisatanya gitu ya Pak ya. Betul. Itu menjadi penyangga atau potensi utama dari Kapanewon Sayegan. Jadi dari ketiganya bagaimana Pak kabar dari tahun ke tahun? Pertanian ini kan salah satu andalan yang ada di Sayegan tentunya dengan tanaman padi dan juga hortinya. Kita kalau bicara tanaman, kita melihat potret di semester 1 2024 ini Mas Firman, jadi kan ada sekitar 1.055 hektar lah yang ditanami tanaman. Dari 1.055 itu sekitar 1.035 tanaman padi, ada 15 hektarnya yang kurang lebih 15 hektar lah itu tanaman cabai, kemudian juga ada macam-macam varian yang lain, tanaman horti yang ada bawang, ada juga buah-buahan, kemudian juga ada sektor peternakannya juga. Jadi untuk varian komoditas pertanian di pertanian di Sayegan cukup lengkap Mas Firman sebenarnya. Cukup lengkap yang pertanian ya Pak. UMKM biasanya kebanyakan UMKM bergerak di bidang kami lengkap. Dari food ada, craft ada, fashion juga ada. Yang dominan memang food ya kalau di Sayegan. Makanan kuliner nih. Ya, kuliner. Jadi dari jajaran pasarnya, ya ada dari macam-macam sebenarnya, jadi masakan basah kering, dari macam-macam banyak, termasuk juga meskipun kalau kita cari tempat tongkrongan yang asik di Sayegan gitu ya, itu memang masih terbatas Mas. Tapi kan produksi makanan di sana cukup banyak, cukup tinggi ya cukup tinggi, termasuk di craftnya juga ada, di fashionnya juga ada, beberapa pengrajin batik itu ada di Sayegan juga, ada di Ma'ruf itu ada di Sayegan, kemudian macam-macam lah, ada yang Celengkengan, macam-macam namanya. Iya. Jadi ada Celengkengan, ada macam-macam. Produksi makanya tinggi, berarti orangnya makmur-makmur ya Pak ya? Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Pasti ya, salah satunya kita-kita ini ya Pak ya. Ini teman-teman di belakang suka makan Pak soalnya Pak. Yang ketiga kita punya pariwisata. Gitu. Pariwisata apa aja Pak di sana Pak? Desa wisata tadi disebut. Desa wisata, ya desa wisata itu yang sudah eksis sampai sekarang kan Grogol. Siapa sih yang nggak kenal Grogol kalau ke Sayegan atau ke Sleman gitu? Ini sudah eksis. Teman-teman kalau Slemanis kalau belum ke ke Grogol ketika ke Sayegan sepertinya belum lengkap. Nah di Grogol ini kalau misalnya Slemanis gak ngerti Pak, apalagi belum pernah ke sana gitu, ada apa di Grogol nih? Oh di sana bisa macam-macam Mas, macam-macam itu dalam arti gini, ada tempat pertemuannya juga. Jadi ketika meeting di sana bisa, outbound juga bisa. Di sana ada kali, susuran kali, nyusur kali, kemudian outbound di aliran kali bisa. Oh itu ya Pak, yang pakai air sungai gitu ya Pak? Kali ya. Sungai. Jadi kan ada di situ, kemudian ada juga kolamnya, ada kolam renangnya juga, ada tempat kolamnya untuk sarana outboundnya ya juga salah satunya pakai kolamnya itu Mas. Berarti banyak banget ini Pak, kayak perusahaan ke sana buat outbound gitu ya Pak. Bisa ya Pak ya di sana ya Pak? Sangat bisa sekali. Tuh, sangat bisa sekali. Nggak cuma perusahaan, mungkin sekolah-sekolah yang mau outbound bikin acara di sana juga boleh ya Pak ya? Sangat boleh, dan ini sampai dengan hari ini wisata Grogol ini yang menjadi salah satu tujuan wisata di Sleman Barat untuk kegiatan outbound Mas. Saya pengen ke sana boleh nggak Pak? Sangat boleh. Nanti jangan lupa ngajak saya. Aduh, kita akan bersama. Gini maksudnya. Ketika ngajak saya kan bisa saya tampilkan juga, nanti titip ke Mas Firman. Grogol ini tolong kemudian di-up lagi. Ya. Boleh. Saya suka ketemunya ada udang di balik batang. Nanti kita hubungin ke Pak Samino. Tapi Slemanis juga kalau kita pengen bareng-bareng ke sana boleh banget loh. Nanti kita bisa outbound bareng. Saya tuh penasaran banget Pak, tadi Bapak sebut susur kali ya Pak ya. Itu pakai ban atau gimana Pak? Enggak, susur kalinya memang karena dangkal gitu ya. Kan dangkal. Jadi lebih fokusnya lebih ke untuk kegiatan outbound gitu ya, permainan di aliran kali itu. Jadi memang secara kedalaman, kalau dalam pas banjir itu kan bahaya. Tapi untuk outbound itu lebih pada saat kondisi air kalinya tidak begitu dalam, sehingga bisa main di situ untuk permainan outboundnya ada di kali ya gitu. Gitu. Jadi nanti kita boleh main ke sana. Orang-orang pramuka juga banyak ke sana. Banyak. Ya? Anak-anak PAUD, TK, SD, SMP. Saya beberapa kali ke sana, ada yang dari kota juga Mas. Luar kota ya? Kota. SMP, SMA kota saya
pernah beberapa kali ketemu di sana. Ini asli Firman penasaran banget Pak. Nanti Firman main ke sana bener boleh ya Pak ya? Tapi jangan sendirian, karena apa? Karena nggak asik, kalau sendirian kan nggak bisa main. Iya betul. Kita ajak tim Beranda Sleman semua kita main ke tempatnya Pak Samino. Dan ini Mas Firman. Apa Pak? Di Segan itu kalau desa wisata kan nggak hanya grogol sebenarnya. Oh ada banyak ya Pak? Kita punya Cipuk Kidul. Oh, kalau yang kemarin pernah viral loh itu. Yang sehari sampai antriannya 1.000-1.500. Itu apa Pak? Itu Pak? Yang ada bentengnya dan naik kereta itu. Oh, naik kereta. Berarti ini Mas Firman kayaknya belum pernah ke sana ini. Malu aku. Kemarin viral loh. Oh gitu ya Pak? Ya, meskipun gini, ini kan kemarin puasa, apa namanya, memang sepi ya kondisi puasa ini, baru kita bangkitkan kembali. Cipuk Kidul. Jadi di sana cukup asri, Mas. Jadi salah satu andalannya ada kereta muter gitu, muter sawah yang di situ ada mina padinya, segala macam, ada terapi ikan, ada sungai yang di situ banyak anak kecil yang mandi. Aku tahu. Pernah lihat di sosial media aku Pak kayaknya Pak, ya kan? Nah, kalau belum pernah, sebelum ke sana coba lihat nanti di sosmednya. Nanti kita ke sana lagi ya Pak, boleh ya Pak? Ini teman-teman banyak banget yang kita boleh ajak ke sana gitu ya. Boleh sekali, boleh sekali. Terkhusus nanti kita mampir ke rumahnya Pak Samino. Tapi jangan nyari saya di Segan kalau nyari rumah. Ampun, ketemunya beda lagi ya Pak, beda cerita ya Pak. Sama-sama mungkin sama-sama Samino, tapi yang keluar wajahnya beda. Oke. Pak, tadi kita udah ngobrolin beberapa seperti UMKM ada, ternyata pertanian punya, terus wisata Kece Badai. Selain itu mungkin terkait dengan kesenian, kebudayaan yang berkembang di Segan seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara seni budaya ya sebagaimana beberapa daerah lainnya lah di Sleman Barat itu kan cukup banyak nih. Ada Jatilan, ya ada Baduy atau Kubro Siswa itu, ada Toprak juga. Bahkan gini, salah satu Pak Lurah kami ini kan seniman juga. Pemain ketoprak, pemain wayang kayak gitu. Waduh. Margo Agung Pak Lurah, Pak Jarwo itu kan dulu seniman juga. Sampai sekarang kalau misalnya masih ada yang ngajak untuk main masih masuk. Gitu. Ya, ada karawitan juga. Ada mocopat juga sebenarnya. Tapi kesadaran masyarakat untuk menjadi atau interest ke seni dan budaya juga banyak masih lekat, Pak. Masih. Meskipun kalau sekarang yang digandrungi anak muda kan jelas yang Jatilan itu menjadi salah satunya. Kemudian ada Baduy juga. Nah, ini Mas termasuk untuk pengembangan seni budaya. Seni budaya. Kan, setiap Kapanewon dapatkan anggaran dari dana ISNI. Nah, untuk menggairahkan kesenian di Segan di 2024 ini anggaran kami kan untuk Festival Jatilan sama Festival Karawitan khususnya untuk kaum wanita. Kaum wanita? Ya. Wow. Nah, ini kan kenapa kaum wanita? Ini memang yang 2024 kami khususnya menjadi segmentasi kaum wanita sehingga karawitan ini ya menjadi milik semua kan gitu. Iya, kesetaraan gender nih ya Pak ya. Jadi juga jangan yang wanita itu terus insecure atau nggak mau juga ikut bergabung di sana kan Pak? Maksudnya itu ya Pak ya. Wow. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Segan ini dari segala aspeknya udah punya Pak. Ada. Iya kan? Ada semua pertanian UMKM. Lalu kesenian budaya juga ada. Nah, kalau kita melihat di perkembangan zaman yang seperti ini, Pak, di tahun 2024 5.0, Bapak sebagai Panewu di sana gitu. Menurut Bapak tantangan terbesar atau tantangan apa yang saat ini sedang Bapak hadapi untuk memajukan ini, Pak? Rekan-rekan teman-teman masyarakat Segan. Ya, tentunya ya tantangan pasti ada lah ya. Iya, betul. Bahwa salah satu predikat Segan yang itu menjadi tantangan tentunya. Tantangan yang nantinya juga harus diselesaikan. Salah satunya kan kemiskinan. Di Segan masih cukup tinggi. Yang ini menjadi PR kita bersama tentunya. Karena saya meyakini kalau di Kapanewon saja yang menyelesaikan itu tidak akan mungkin bisa teratasi. Jadi kan ya pemerintah dalam semua tingkatan, baik pemerintah pusat, kabupaten, Kapanewon, kelurahan, semuanya memang harus bergotong royong, termasuk dari sektor swastanya, sektor swasta dan juga masyarakatnya tentunya. Jadi ini pengalaman kecil yang juga agak menarik, Mas. Gimana Pak? Bahwa di Segan itu memang ditemukan beberapa
yang memang masih dalam kondisi miskin barangkali struktural gitu ya. Oke. Jadi gini ceritanya kan 3 minggu yang lalu saya mendapatkan informasi ada dua orang anak kakak beradik yang kakaknya itu masih kelas 3 SMK waktu itu, tapi alhamdulillah sekarang barusan wisuda kemarin. Adiknya kelas 6 SD itu dalam waktu 1 minggu menjadi anak yatim piatu. Saya tidak bisa membayangkan dan saat telusur ternyata orang tuanya kan penerima PKH sejak 2008. Saya mencoba mengumpulkan data, saya minta untuk teman-teman di PKH mengalihkan dari PKH itu dari orang tuanya ke anak ini. Alhamdulillah bisa, tinggal nunggu migrasinya dan coba kami menggandeng sektor swasta yang ada di Segan. Saya ketemu dengan salah satu supermarket yang agak besar di Segan, lumayan baru tadi pagi jam 10 saya ketemu dengan pihak supermarketnya. Dan alhamdulillah ada sambutan baik untuk anak ini. Nanti mudah-mudahan mohon doanya bisa di-hire ke sana. Tapi yang jelas ada peluang ke sana. Saya mencoba menggandengkan ini dan alhamdulillah ini ada sambutan baik dari supermarket. Nah, ini hal-hal kecil memang, tapi harapannya akan bagian dari satu kepedulian kita di semua tingkatan sesuai dengan kemampuan kami tentunya, dan juga ada respon positif dari sektor swasta. Mudah-mudahan ini mohon doanya saja dua anak ini bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik pasca meninggalnya ibu bapaknya. Dalam 1 pekan, dalam 1 minggu menjadi yatim piatu pada saat kondisi anak-anak ini belum mandiri, Mas. Ngeri, Mas, sebenarnya. Iya, betul. Jadi Bapak juga sebagai Paneu di sana sudah memberikan effort sebaik mungkin ya Pak ya, khususnya tadi bagaimana kolaborasi swasta juga dapat mendukung gitu ya Pak. Untuk kesejahteraan mereka. Tapi memang ngobrolin, saya kisah grogi Pak ketemu Bapak nih. Tapi memang ngobrolin Sleman Barat itu tuh keren banget ya Pak ya, ternyata ya Pak. Tadi Bapak sampaikan ada beberapa seperti pertanian, UMKM, pariwisata, terus sekarang juga kalau kita tahu kabarnya adalah akan ada pembangunan tol itu Pak, betul ya? Iya. Terus Bapak udah senyum-senyum kalau ada pembangunan tol ini. Itu artinya apa Pak? Ya gini, tadi saya sudah sampaikan sekilas di depan. Jadi, iya betul. Tol ini kan harapannya ya akan banyak manfaatnya. Di samping tentunya manfaatnya yang kena tol ini dapat ganti untung ya. Tapi itu kan sebagian kecil saja dari masyarakat Segan. Dan harapannya gini, saya beberapa yang saya ketemu dengan penerima ganti untung itu saya pesan betul. Jadi jangan sampai dapat uang yang lumayan banyak itu habis untuk konsumsi. Betul. Jangan jadi orang kaya baru yang kemudian keinginannya kemudian dibeli. Betul. Saya sampaikan, Mbah, Pak D, Budi gitu ya, dapat uang banyak kalau bisa ya tanah kembali ke tanah. Untuk investasi, untuk kepentingan jangka panjang, saya bilang gitu. Betul. Jadi ganti untung ini warga saya kan juga banyak Pak. Lumayan banyak. Wow, makan, ayo makan. Utamanya kan ini melintasi yang kelewatan kan ada 3 kelurahan ya. Ada sebagian kecil Margomulyo, kemudian Margokatan dan Margodadi. Nah, harapannya juga ada yang dapat jalan tol ini juga mengurangi angka kemiskinan ini, Mas. Ini praktis kan yang dapat jalan tol kan biasa jadi bukan lagi masuk kategori warga miskin gitu. Iya. Jangka panjangnya setelah tol jadi ada exit, nanti kan di situ ada banyak yang lewat. Yang keluar maupun masuk, betul. Ini harapannya mudah-mudahan nih bisa ditangkap oleh teman-teman Segan ya. Ya Segan ya pengembang, pengusaha yang memang bisa berinvestasi di sana. Misalnya buka resto, rest area seperti itu ya. Itu nanti bisa buka di situ. Nah, ketika itu ada sektor itu kan akan bisa meng-hire warga Segan juga. Betul. Bisa dipekerjakan di sana. Dan bahwa keterbukaan akses semakin lancar itu juga membuka peluang untuk sektor usaha bertumbuh kembang. Seperti contohnya nih, ketika dulu Kreo yang di Minggir belum buka, ya Segan apalagi Minggir itu benar-benar sepi. Tapi begitu Kreo sekarang dibuka, ya Minggir itu sekarang berkembang, Segan berkembang. Ada pompa bensin itu kan salah satu parameter. Pompa bensin besar di Minggir besar itu kan bagian dari parameter kecil maksudnya, itu kemajuan bagi sebuah daerah kan gitu. Cakep. Dan ini Mas Firman, jadi
Ini agak serius ini. Saya sampai bingung mau tanya apa Pak, karena saya masih bayangin tadi yang dapat ganti untung itu banyak banget. Aduh, enak banget, alhamdulillah Pak ya. Minimal mengentaskan angka kemiskinan. Harapannya. Betul kan Pak, makanya dimonitor seperti itu. Saya pikirnya kesana terus dari tadi. Dan gini, Mas Elon, jadi kan 2023 kemarin saya ketemu dengan salah satu anggota Dewan Provinsi. Beliau ngendika gini, apa namanya, kalau memang Sleman Barat itu, khususnya Selokan Mataram, bisa dikembangkan sebagai kawasan SRS, satuan ruang strategis yang itu bisa di SK-kan, itu kan bisa dikembangkan lebih leluasa. Nah, ini kan informasi terakhir baru dalam proses kajian, kalau ini memang bisa diselesaikan dan bisa ditetapkan menjadi kawasan SRS kan bisa dikembangkan lebih luas lagi, sehingga akses untuk pendanaan pembangunan itu juga bisa lebih leluasa. Oh begitu ya Pak. Semoga nanti mendapatkan hasil yang baik ya Pak ya. Amin, amin, amin. Satuan ruang strategis tadi ya. Oke. Ngobrolin Sayegan itu bikin deg-degan loh Pak, ya kan. Apalagi tadi ternyata baru di segmen kedua dibuka ada yang nerima ganti untung banyak orang. Iya. Bapak, tapi kalau dari Bapak sendiri, kacamata Bapak sendiri dari nanti akan ada dibangunnya tol, lalu ada exit tol, sudah punya apa nih Pak? Plan apa bersama teman-teman yang terdampak dengan exit tol tadi, atau nanti memang akan membuka sebuah peluang baru seperti rest area, resto yang sudah Bapak katakan, atau ini masih dalam ide-ide saja Pak? Nah, itu tentunya dalam bentuk ide wacana yang memang bisa dikembangkan, karena apa namanya, ketika rest area skalanya besar itu kan tentunya butuh investor, butuh investasi untuk apa namanya besaran modal yang cukup gitu ya. Artinya tidak setiap orang di Sayegan itu mampu tentunya. Betul. Tapi kalau ada yang mampu, internal Sayegan, lokal Sayegan, tentunya alhamdulillah sekali. Karena apa? Karena efek kemanfaatannya tentunya akan lebih besar kan. Gitu. Nah, kebetulan yang terkena dampak tadi ganti untung tadi kebetulan Mas, areanya kebanyakan di pinggir selokan. Iya ya Pak ya. Di pinggir selokan, karena kan tol itu sebagian besar kan di sisi kanan kiri maupun di atas selokan Mataram. Paham. Tapi memang kabar-kabarnya itu akan selesai kapan sih Pak? Atau akan bisa beroperasi, kan belum tahu ya Pak ya? Belum tahu. Meskipun kemarin saya ngobrol dengan teman-teman yang dari apa? Teman-teman yang bertugas di sana. Iya, jadi kan kemarin saya ketemu dengan Pak Ali namanya kalau nggak salah. Itu kan ya mudah-mudahan 2000, tapi kan nanti juga karena mestinya blueprintnya gitu ya, itu kan dalam kewenangan tertentu tidak semua orang bisa paham kan gitu. Dan kebetulan kan saya ketemunya orang yang sama-sama di lapangan ya. Iya. Itu. Ya semoga nanti cepat ini ya Pak ya, dapat realisasi dengan baik. Amin. Dengan adanya exit tol ya kan, bisa nerima dan juga nangkep gitu kan ya Pak. Harapannya itu Mas. Harapannya itu. Nah Bapak, tadi kita sempat ngobrol terkait dengan bagaimana Bapak selama berkiprah 30 tahun saat ini menjadi Paneu gitu ya. Ini Firman ini penasaran ini Slemanis ya kan. Kalau Bapak sebagai Paneu sendiri ya, suka dukanya pasti banyak ya Pak. Tadi katanya banyak sukanya, betul ya Pak? Iya pasti. Kalau duka nggak dicerita-ceritain. Jangan. Gitu. Nanti pada nggak mau ke Kapanewon. Tapi paling banyak yang Bapak hadepin ya untuk mungkin tantangan sebagai Paneu gitu ya Pak ya. Itu masalah-masalah yang dari rekan-rekan di Kapanewon Sayegan apa aja Pak, terkait mungkin sosialnya, mungkin pendataan penduduk, kearsipan atau apapun Pak. Boleh diceritakan. Oke, baik. Jadi kan kalau bicara tantangan kan tentunya ada tantangan di internal, ada tantangan eksternal. Betul, kan gitu. Betul. Sebagai orang baru tentunya misalnya tantangan di internal pastilah ada. Ya. Meskipun seiring berjalannya waktu bahwa di setiap instansi itu ada lucu-lucunya Mas. Ya. Yang lucu-lucunya itu kadang juga menantang kan gitu ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu mesti bisa diselesaikan. Karena gini, bahwa teman-teman yang jadi tim kita kan tidak semuanya satu frekuensi, satu semangat, satu visi, satu macam-macam lah. Betul. Jadi ya gitu. Nah, di eksternalnya, contohnya saya sebagai orang baru misalnya, itu kan juga bahwa interaksi dengan teman-teman di Kalurahan, dengan Pak Lurah, dengan teman-teman Pamong kan juga harus dibangun sinergi kemitraan sebaik mungkin. Chemistry-nya ya Pak. Betul, yang itu tentunya juga bukan tanpa apa namanya tantangan. Iya. Kemudian juga dengan masyarakatnya, masyarakat itu kan
yang kita layani sangatlah banyak, tentunya juga banyak sekali kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan, kemudian karakternya macam-macam, ada yang kemudian bisa dijelaskan dengan gampang, tapi juga ada yang keinginannya apa namanya yang macam-macam tadi kan gitu. Butuh waktu ya Pak untuk bonding ini juga ya Pak ya pasti ya. Pastinya. Pasti. Tapi semoga enjoy dan banyak sukanya ya Pak ya di sana ya Pak. Harus. Kita mampir ke sana boleh besok Pak? Sangat boleh. Jangan lupa nanti ngabari. Bisa lewat Mas Widi nanti. Boleh nanti kita mampir, kita mau main ke desa wisatanya ya kan bareng-bareng nanti. Boleh. Oke. Kalau ke Bapak tadi sudah ceritakan bagaimana suka duka terus berbagai potensi yang ada di Kapanewon Segan gitu ya Pak ya. Lalu kalau dari Bapak ada ide inovasi nggak Pak untuk di Segan ini nanti seperti apa? Sudah ada grand plan-nya atau seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau inovasi itu kan lebih pada inovasi dalam hal pelayanan masyarakat. Iya, pelayanan masyarakat. Di Kapanewon itu kan yang apa namanya front office-nya dalam tanda petik, yang langsung bersinggungan dengan masyarakat kan banyak kan di jawatan umum. Jawatan umum itu domain tugas utamanya lebih banyak ke layanan administrasi kependudukan. Nah, di sana kami mencoba untuk membangun beberapa inovasi yang di situ mempermudah layanan kepada masyarakat. Kado manten itu pasti, jadi kan setiap ada manten di situ langsung kami berikan dokumen kependudukannya yang baru, KTP, KK sesuai dengan status barunya. Jejaka perawan gitu ya, begitu menikah pada saat ijab kabul, setelah ijab kabul kami berikan KTP dan KK yang baru. Dengan status menikah tercatat. Jadi si istri kemudian sudah nikah itu suaminya jolan-jolan bak KTP kan tenang. Meskipun tidak diikuti kan itu. Bisa 2 kali nggak Pak? Bisa 2 kali nggak? Bisa, syarat dan ketentuan berlaku. Terus ada berkatian itu kan setiap kematian di situ kami serahkan juga dokumen kependudukan yang baru bagi yang ahli warisnya, utamanya istri atau suami. Kemudian ada peta laga. Peta laga itu pembaruan KK, kartu keluarga lah. Karena di masyarakat kita ini kan kadang memperbarui data kependudukan kan kalau akan butuh saja. Ini coba kami terus ingatkan. Soalnya males gitu Pak, pasti mager kan ya. Budaya sekarang ini ya Pak. Itu dia. Kemudian juga gini Mas, dalam layanan, jadi kan masyarakat itu sekarang apalagi sekarang generasi milenial yang sekarang menjadi dominan di masyarakat kita. Kadang kan layanan itu butuh cepat, membutuhkan saluran aspirasi, saluran informasi yang cepat dan juga bisa diakses secara gampang. Kami mengembangkan yang namanya layanan SIMASE. Ini baru Mas, kami baru bangun dan kemarin di paparan 2 minggu yang lalu kami sampaikan ke Ibu Bupati. SIMASE itu saluran aspirasi masyarakat Segan. Dengan klik barcode nanti di situ ada form layanan, layanan yang dibutuhkan apa, bisa informasi, bisa saran, bisa masukan, disertai dengan misalnya melaporkan jalan berlubang nih, jalan berlubang di titik mana, disertai dengan foto. Kami coba membangun seperti itu sehingga generasi-generasi yang sudah melek teknologi, melek digital itu bisa menyampaikan itu. Kalau dulu kalau dulu kan ada kotak saran gitu. Iya, kasih surat. Itu kan harus datang nyemplonge gitu. Betul. Kami melengkapi saja sebenarnya, kan bisa lewat telepon, lewat WA. Tapi itu udah termasuk inovasi ya Pak ya, SIMASE gitu kan. Nanti kalau ada yang butuh duit, tulis di situ ya Pak. Boleh sekali. Tinggal menyarankan, silakan hubungi nomor sekian-sekian, nomor BPD misalnya. Bapak bisa bercanda juga ternyata. Ini tidak boleh nyebut merek ya? Boleh. Ya, silakan santai aja, kita memang belak-belakan Pak, nggak apa-apa, ya kan. Tapi memang seru sekali ya Pak melihat bagaimana dinamika masyarakat ya Pak ya, apalagi Kapanewon Segan yang bertumbuh menjadi lebih oke harapannya nanti gitu. Nanti kalau Bapak melihat di Segan sendiri terkait keadaan jalan yang berlubang, sampah dan masalah lingkungan di sana seperti apa Pak sekarang? Jadi kan itu memang tidak bisa lepas dari perkembangan sebuah era ya. Jadi kita semakin berkembang dalam banyak hal, termasuk jumlah penduduk, akses jalan macam-macam itu kan satu sisi perkembangan
zaman berjalan juga di sisi lain problematik itu tentu akan muncul. Di satu sisi bahwa pemukiman akan semakin padat, yang semakin ramai hingga bisnis bisa jalan misalnya, tapi di sisi lain juga hal negatif tentunya akan muncul. Aspek sosial, aspek keamanan, aspek berimbang pasti seperti itu. Ketika terjadi masalah gitu ya, masalah misalnya tadi jalan berlubang, tentunya Kapanewon tidak bisa nih karena menyelesaikan sendiri karena tidak punya stone, tidak punya aspal gitu. Nah, tentunya kami sampaikan, kami laporkan ke pihak berkait. Jadi kami sering sekali telepon dengan PU DIY, sesuai dengan kewenangan. Kalau ada jalan berlubang ya, andalan saya hanya ini. Saya Mas Wira itu provinsi, saya aksesnya mesti ke sana. Sleman ya Pak, kalau Kabid ya Bina Marga kalau ketika urusan jalan. Nah, termasuk tadi sampah kan ya, tadi di awal sudah saya cerita sedikit ya. Ada tumpukan sampah ya, saya minta ini Mas bersurat kepada instansi terkait untuk masang lampu, masang CCTV dan alhamdulillah CCTV itu kan ini berawal dari adanya dulu pembacokan di utara Polsek. Sampai meluok sini Mas. Jadi dari situ kemudian alhamdulillah direspon yang sangat baik dari Kominfo, dipasangi beberapa titik untuk kamera termasuk di titik tadi pembuangan sampah. Jadi sudah menemukan beberapa temuan ini ya Pak ya, yang buang sampah sembarangan ini Pak. Ini sudah ada 2, satu sudah di sidang justisi, satu kemarin dipanggil dibina di Kalurahan. Ini masih ada 2 di rekaman saya yang sampai hari ini belum ketemu. Saya coba cari, kebetulan malam plat nomornya itu keblur kalah sama cahaya. Betul. Jadi Slemanis kalau buang sampah ya pada tempatnya. Betul ya Pak ya. Kita sudah berikan beberapa opsi tempat yang kok ya Pak ya. Nah, dengan gini Mas, kalau urusan sampah kan sudah dengan arahan Ibu Bupati juga, bahwa sampah itu kan harapannya memang dikelola di rumah tangga masing-masing. Yang organik bisa dijadikan pupuk. Yang bisa organik itu kan bisa yang bisa dijual segala macam itu kan bisa dikumpulkan sebenarnya. Kalau dikumpulkan tidak untuk dijual sendiri, biasanya di padukuhan, di kampung, di RT, di RW itu kan ada bisa tagline-nya sedekah sampah atau apa namanya yang anak-anak muda gitu, itu kan bisa disumbangkan ke sana. Sampah kita hilang tapi juga tidak mencemari lingkungan. Cakep. Sampah kita hilang tidak mencemari lingkungan. Pak Simon sungguh luar biasa, hari ini kita sudah banyak sekali mendapatkan insight baik dan jadi ngerti nih Pak terkait dengan apa yang ada di Sleman Barat, khususnya Kapanewon, Seyegan. Nanti mungkin sahabat istimewa dalam kesempatan kali ini Slemanis juga teman-teman kita semua bisa ikut nongkrong ke sana ya Pak ya. Boleh sekali. Besti diajak ke sana juga boleh. Outbound bareng juga boleh. Ketemu Pak Samino juga boleh ya Pak? Pastinya. Iya, nanti sama Pak Samino ya. Kabari ya. Iya, pasti. Biar orang kecolek kan gitu. Nah, kabari saya kan nanti bisa satu. Saya penasaran yang ikan itu loh Pak. Tadi. Apa? Terapi ikan. Iya, terapi ikan. Bisa ya Pak? Bisa sekali. Di Seyegan itu ya terapi ikan bisa, wisatanya ada, kuliner khasnya nanti apa? Itu tadi ya. Ini kelinci ya. Kelinci. Penasaran. Sebagai yang terakhir dalam kesempatan kali ini mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak untuk Slemanis yang menyaksikan, silahkan Pak. Baik, Slemanis yang sangat luar biasa tentunya tadi ngobrol tentang Seyegan, banyak hal yang bisa dinikmati di Seyegan. Meskipun ya masih ada hal yang masih jauh dari harapan, tapi harapannya nanti seiring pertumbuhan, perkembangan Seyegan akan semakin baik tentunya Mas. Jadi kemiskinan, stunting yang sekarang ini masih menjadi dominasi stigma negatif itu akan pelan-pelan kita atasi bersama-sama tentunya di semua tingkatan, kemudian semakin maju dan harapannya ya semakin sejahtera masyarakatnya. Amin. Dari Seyegan dan juga Sleman pada umumnya. Cakep. Sungguh luar biasa kali ini ya Pak Samino, obrolannya sangat-sangat membuat Firman jadi pengen banget nanti mampir ke Seyegan.
Semoga nanti saya akan makin berkembang, makin maju, makin bertumbuh, ya kan. Masyarakatnya sejahtera semua, ya kan. Tadi yang mendapatkan ganti untung juga makin luar biasa ya Pak ya. Oke, dan akhir kata terima kasih untuk perjumpaan kali ini Pak Samino, sehat selalu. Amin. Untuk Slemanis, nanti kita bisa ketemu lagi di episode podcast yang tidak kalah keren juga dari sekarang. Tetap bersama kita dan tonton terus episode podcast bersama Brenda Sleman, berita dan pandangan Sleman.